Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Di sini saya akan mempresentasikan resume dari mata kuliah Literasi Digital dan Kemanusiaan. Perkenalkan, saya Fadika Vital Intan Maharani dengan NIM 24050800018 dari Prodi Pendidikan Teknik Elektro. Pada mata kuliah ini memuat beberapa topik. Yang pertama yaitu hubungan manusia dan teknologi. Menurut Paul Widiford, teknologi adalah ilmu terapan yang telah dikembangkan lebih lanjut dan memiliki perangkat keras dan perangkat lunak yang merupakan manifestasi kekuasaan terhadap alam, manusia, dan kebudayaannya. Teknologi merupakan salah satu upaya mempermudah manusia dalam memenuhi kebutuhan dan kepuasannya. Oleh karena itu, bersiap-siaplah beradaptasi dan memasuki zaman baru ini. Jadi, jangan sampai kita menjadi masyarakat yang tergerus teknologi. Jadilah masyarakat yang menguasai teknologi untuk menguatkan nilai-nilai kemanusiaan. Yang kedua ada topik dampak positif dan negatif teknologi. Di sini saya akan membahas dampak positifnya terlebih dahulu. Kemajuan dan peran literasi digital memotivasi kemampuan kita agar bisa beradaptasi dan mengantisipasi perkembangan literasi digital. Nah, di sini ada 5 dampak positif kompetensi dari literasi digital, yaitu 1. Kemampuan menggunakan teks, alat, dan teknologi untuk mengakses informasi dan hiburan. 2. Kecakapan dalam berpikir kritis, menganalisis, dan mengevaluasi data. Yang ketiga, mampu mengkomposisikan pesan dalam kritik yang kreatif. Yang keempat, kemampuan untuk berefleksi dan berpikir etis. Serta yang kelima, berpartisipasi aktif dalam aksi sosial baik secara individual ataupun melalui usaha kolaborasi dengan berbagai pihak. Selanjutnya ada dampak negatifnya. Nah, khususnya di zaman kemajuan seperti sekarang ini, tak kalah manusia menciptakan sekaligus membutuhkan teknologi jaringan komputer maupun internet. Dunia internet atau disebut dengan cyberspace. Dampak negatifnya yaitu serangan dunia maya, pencurian informasi dan identitas, serta manipulasi data digital. Topik selanjutnya ada konsep dan pemanfaatan Internet of Things atau IoT dan Big Data. Nah, IoT itu apa sih? IoT adalah sebuah konsep di mana suatu objek yang memiliki kemampuan untuk mentransfer data melalui jaringan tanpa memerlukan interaksi manusia ke manusia atau manusia ke komputer. Nah, apa sih keuntungan IoT? Keuntungannya yaitu ada data, tracking, biaya, dan waktu. Nah, kalau kekurangannya ada compatibility, complexity, dan safety. Gimana sih konsep dan cara kerjanya IoT? Nah, konsep IoT ini sebetulnya cukup sederhana dengan cara kerja mengacu pada 3 elemen utama pada arsitektur IoT, yaitu yang pertama, barang fisik yang dilengkapi modul IoT, yang kedua, perangkat koneksi ke internet seperti modem dan router wireless PD seperti di rumah, dan yang ketiga, cloud data center, tempat untuk menyimpan aplikasi beserta database. Nah, kalau Big Data itu apa sih? Nah, Big Data adalah istilah yang menggambarkan volume data yang besar, baik data yang terstruktur maupun data yang tidak terstruktur. Konsepnya gimana ya? Konsepnya Big Data terdiri dari 3 bagian penting, yaitu volume, kecepatan, variasi. Tapi kita juga bisa tambahkan variabilitas dan kompleksitas. Mengapa Big Data penting? Big Data itu penting. Pentingnya Big Data tidak hanya berputar pada jumlah data yang organisasi miliki, tetapi hal yang penting adalah bagaimana mengolah data internal maupun eksternal. Terus yang selanjutnya ada konsep dan pemanfaatan artificial intelligence. Ini bisa disebut AI. Nah, AI itu artinya kecerdasan buatan. AI merupakan mesin yang belajar dari pengalaman, menyesuaikan diri dengan inputan baru, dan melakukan tugas seperti manusia. Apa sih tujuan AI? Tujuannya yaitu 1. Membuat mesin menjadi lebih pintar, 2. Memahami apa itu kecerdasan, 3. Membuat mesin lebih bermanfaat.
Nah, gimana sih konsep AI? Konsepnya yaitu sistem yang berpikir seperti manusia itu thinking humbly. Terus sistem yang berpikir secara rasional itu thinking rationally. Sistem yang bertindak seperti manusia itu acting humanly. Terus yang sistem bertindak secara rasional itu acting rationally. Nah, selanjutnya ada konsep dan pemanfaatan e-commerce. Apa sih e-commerce? Nah, e-commerce dapat didefinisikan sebagai transaksi komersial yang tersedia secara digital antara lintas organisasi atau perusahaan maupun individu. Nah, tipe e-commerce yang berdasar koneksi pasar diantaranya yang pertama business to customer, yang kedua business to business, yang ketiga customer to customer, yang keempat social e-commerce, yang kelima mobil e-commerce, yang keenam lokal e-commerce. Nah, di sini juga membahas bisnis model. Nah, bisnis model ini adalah salah satu bagian terpenting dalam industri karena menguatkan bagaimana cara perusahaan mendapatkan laba melalui cara-cara yang belum pernah dilakukan oleh perusahaan tradisional pada umumnya. Nah, di sini ada 8 kunci model bisnis e-commerce. Yang pertama itu proporsi nilai, modal pendapatan, kesempatan pasar, lingkungan kompetitif, keunggulan persaingan, strategi pasar, pengembangan organisasi, dan tim manajemen. Bagaimana e-commerce merubah bisnis? Nah, di sini tuh ada persaingan antara kompetitor yang sudah ada. Terus ada halangan masuk ke dalam industri. Yang ketiga ada ancaman substitusi produk baru. Terus yang selanjutnya ada kekuatan pemasaran dan kekuatan daya tawar pada pembeli. Nah, selanjutnya topik etika dunia siber. Dalam berinternet, pada dasarnya merupakan penjahatan etika di dunia nyata atau di dunia maya di dalam kegiatan di dunia siber. Salah satu prinsip dasar dalam berinternet adalah berperilakulah dengan baik terhadap orang di dunia siber sebagaimana kita ingin orang berlaku hal yang sama terhadap kita. Oleh karena itu, selalu bersikap saling menghormati dalam berinteraksi di dunia maya atau dunia siber. Nah, di sini ada beberapa tips bijak bermedia sosial. Yang pertama, kita harus selektif berteman. Yang kedua, interaktif, bukan pasif. Terus yang ketiga, hindari mengumbar kehidupan pribadi. Yang keempat, kenali ciri-ciri informasi yang hoax. Terus selanjutnya ada media sosial bukan ruang pameran. Selanjutnya, bagikan pandangan politik secara bijak dan santun. Selanjutnya, wartakanlah damai. Selanjutnya, swap foto yang informatif. Terus selanjutnya ada atur privasi akun media sosial Anda dan tampilkan karya positif Anda. Nah, di sini juga ada beberapa hal lain yang penting terkait etika dalam dunia siber, yaitu hargai orang lain. Apa yang kamu posting atau unggah merupakan cerminan diri dan pribadi kamu sendiri. Terus, jangan mengunduh konten bajakan di internet. Jangan melakukan plagiat, hargai privasi dirimu dan orang lain, berpikir kritis dalam mencari informasi. Selanjutnya ada aturan hukum tentang informasi dan transaksi elektronik. Nah, di sini itu definisi hukum menurut para ahli yaitu 1. Peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat. 2. Peraturan itu diadakan oleh badan-badan resmi yang berwajib. Yang ketiga, peraturan itu bersikap memaksa. Yang keempat, sanksi yang tegas terhadap pelanggaran peraturan tersebut. Nah, perkembangan teknologi berkembang dengan pesat nih di zaman sekarang, termasuk di dalamnya teknologi informatika berupa internet. Perkembangan teknologi informatika bagaikan dua sisi mata uang. Nah, di sini ada penjabaran pasal 2 Undang-Undang ITE, yaitu yang pertama, setiap orang yang dimaksud dalam pasal 2 di atas meliputi warga negara Indonesia maupun warga negara asing. 2. Perbuatan hukum adalah perbuatan yang dapat menimbulkan akibat hukum. Yang ketiga, wilayah hukum Indonesia meliputi juga di dalamnya Kedutaan Besar Republik Indonesia yang ada di luar negeri.
Nah, selanjutnya ada pemanfaat teknologi informasi dan transaksi elektronik dilaksanakan dengan tujuan yang pertama, mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia. Yang kedua, mengembangkan perdagangan dan perekonomian nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Yang ketiga, meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik. Yang keempat, membuka kesempatan seluas-luasnya kepada setiap orang untuk memajukan pemikiran dan kemampuan di bidang penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi seoptimal mungkin dan bertanggung jawab. Yang kelima, memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi pengguna dan penyelenggaraan teknologi informasi. Nah, sekian dari tugas video saya dan presentasi resume saya. Terima kasih sudah menonton. Kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.